Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswa PPG di UIN Jamil Jambe Bukit Tinggi mengadakan ujian UKIN di SMA Pembangunan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 11 2A dengan tema pernikahan dalam Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. PKB. Before the study, let's pray together. Masih lagi? Ali? Masih sehat? Pemerintah. Nah, pemerintah juga menetapkan ya batas umur seorang yang bisa menikah, yaitu Undang-Undang nomor berapa? Berapa? 2017. Kan langsung di ya. Indomie. Itu terjadinya perceraian salah satunya broken home. Apa itu broken home? Coba. Nah, Selingkuhan, Pak. nah, pemerintah juga menetapkan ya batas umur seorang yang bisa menikah, yaitu Undang-Undang nomor berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tahun berapa? 2017. Ya. Nah, selanjutnya coba kalian amatin ya video dari kita amatin. في عمرهما ودينهما ودنياهما وآخرتهما وارزقهما ذرية صالحة مباركة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Di sini materinya yang pertama konsep ya. Konsep itu alur yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi pernikahan atau pengertian pernikahan. Yang kedua dalil atau surat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri. Yang ketiga tujuan pernikahan. Pada ketentuan pernikahan ini dibagi atas 3 bagian. Pertama syarat nikah, tahap-tahap pernikahan, hak dan kewajiban suami serta istri. Itu adalah peta konsep. Ya, konsep materi akan kita bahas. Ya, pada hari ini. Nah, definisi atau pengertian dari pernikahan itu yang pertama ya, definisi secara umum ya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Itu dalam cara umumnya. Sedangkan definisi secara Islam, menurut Islam, akad yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bedanya ya, itu akad ya. Yang selanjutnya adalah definisi secara hukum ya. Menurut hukum ya, pernikahan adalah
perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sah dan diakui oleh hukum dengan tujuan memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagai suami istri. Jadi ada 3 di sini, ya bang, ya ada 3 definisi yang harus kamu pahami. Yang pertama apa? Definisi yang sangat apa itu adalah yang sangat penting, ya, yang harus kita tahu yang penting adalah definisi secara agama, ya. Nah, selanjutnya dalil, ya, atau surat yang berhubungan dengan surat pernikahan itu atau dalil artinya itu yang pernah surat An-Nisa ayat 1, surat An-Nisa ayat 3, surat An-Nisa ayat 19, surat An-Nur ayat 30, dan surat Ar-Rum ayat 31. Banyak lagi mungkin ya, hanya sebagian. Nah, ini yang selanjutnya adalah tujuan. Apa tujuan pernikahan sebenarnya? Apa hanya buat keturunan aja? Enggak seperti itu, ya. Jangan berpikir seperti itu, enggak, ya. Ya kalau kita berpikir kayak yang di sana kan gitu, ya. Apa tujuan pernikahan? Yang pertama adalah membentuk keluarga yang membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, membangun generasi yang cerdas dan berakhlak yang baik, ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ya. Itu dia tujuan daripada pernikahan tadi. Itu harus kita pegang, ya. Apa sebenarnya tujuan harus kita pegang, ya, karena kalian itu akan mengalami dan pasti akan mengalami apa tujuan daripada pernikahan. Selanjutnya adalah syarat pernikahan, ya. Yang pertama adalah keduanya harus beragama Islam, ya, keduanya harus sudah dewasa, keduanya harus bebas dari ikatan pernikahan lain, ya, adanya wali dan saksi dalam pernikahan itu syaratnya. Nah, selanjutnya tahapannya ini ada 4, ya. Ta'aruf, pengenalan, ya. Kita kenalkan calon kita, ya, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, ta'aruf, ya. Sekalian ingin melihat karakter atau mengenal kejiwaannya atau mengenal wajahnya seperti ini, kayak artis kan gitu kan. Nah, yang kedua adalah kitabah, ya, melamar, ya. Kita udah bincang-bincang antara laki-laki dan perempuan. Saya tuh mau melamar anak bapak kan gitu. Itu kan biasanya ditentukan tanggal berapa, hari apa, jadi ada kesiapan dari pihak wanita atau perempuan. Yang ketiga, akad nikah, ya. Akad nikah atau pernikahan, yaitu terjadinya ijab qabul, ya, dari seorang laki-laki, ya, dari seorang wali dari orang tua ke calon suami atau, ya, calon menantu, ya. Oke. Yang selanjutnya adalah yaitu hak dan kewajiban suami dan istri. Kewajiban, ya, suami dan istri haknya memberikan nafkah, wajib, ya. Laki-laki harus punya apa? Penghasilan, ya. Dan sekarang itu harus punya penghasilan. Tambah lagi anak, seruan gitu kan. Pada saat lebaran misalnya atau arisan misalnya kan gitu. Dan paham? Ya. Berikutnya adalah undang-undang pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan di sini dinyatakan, ya, dulu tahun 2019, ya, di situ umurnya hanya 16 tahun, tapi dirubah, ya, 2000 berapa tadi? 17 itu menjadi berapa? 74, ini tahun 1974 dulu, ya. Baru diundang diganti menjadi 2019, ya. Sekarang itu udah 19 tahun. Kalau dulu 16, dulu tahun, ya. Pak, bagaimana kalau ada terjadi pelanggaran atau misalnya di luar nikah hamil? Nah, itu harus memakai surat keterangan dari Departemen Agama. Oke. Nah, kita bagi, ya. Ada sini LKPD lembar kerja. Saya bagikan lembar di situ. Nah, untuk yang ini, untuk yang nomor 1 yaitu
Yang pertama yaitu tentang apa? Ta'aruf atau pengenalan. Sedangkan yang ini adalah tentang akad nikah. Yang ini adalah resepsi. Yang sana adalah keluarga besar. Di situ nanti dikomentarin. Nah, berikutnya adalah apa? Kisah apa? Kisah Ibu Siti Hajar. Nah, Nabi alaihissalam. Kamu baca nanti. Setelah itu kamu apain? Kamu komentari. Jelas? Oke, siap. Oke, kerjakan. Silakan tambahin. Ya. Tambahin. Nah, di situ yang pertama baca surat yang pertama. Saya minta abang. Ada di situ ayat berapa itu? Ayat 19 yaitu surat Ar-Rum. Tolong abang bacakan yang keras sebelum kita mulai ini. Yang untuk menjawab gambar tersebut. Yang keras bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil 'arda ba'da mawtiha. Dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'azim. Mantap. Oke, selanjutnya silakan kerjakan ya soal yang saya berikan tadi. LKPD-nya ada 2. Katakan. Ini saya minta komentar dari kelompok 1 yaitu masalah apa? Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Apa? Baca. Ta'aruf adalah proses perkenalan antara calon suami dan calon istri sebelum menikah dalam Islam. Ta'aruf bertujuan untuk saling mengenal antara calon suami dan calon istri untuk memahami karakter masing-masing sebelum memutuskan untuk menikah. Ya, kita dalam Islam tidak mengenal namanya pacaran. Ya, dulu zaman Rasul mana ada pacaran? Kan langsung kita tahu kan gitu kan. Jadi sekalian kita mengenal apa? Mengenal karakternya ya masing-masing. Ya, ini karakternya bagaimana? Kadang-kadang gini loh. Ya. Nanti pihak dari istri datangi pihak suaminya. Ya, kamu harus sabar dengan anakku karakternya seperti ini bla 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 misalnya. Anaknya suka begitu karena kehidupan sehari-hari sama mama. Kalau kau sayang sama anakku, maka harus sabar. Nah, gitu. Ya gitu. Sekalian mengenal karakternya gitu. Ya, sukanya gini, sukanya tidak sukanya begini. Kalau dijanjiin harus ditepati, kalau enggak begini. Ada kan perempuan kayak gitu kan? Udah dijanjiin tetap harus tepatin. Ngambek atau merajo, ya. Gara-gara itu udah kok tidur di luar. Enggak sedep kayak gitu kan. Udah janji tapi dicari, ya. Oke, mantap bang. Sip. Yang kedua, yaitu kelompok 2. Nikah perjanjian yang dilakukan antara calon suami dan wali atau perwakilan dari calon istri untuk menikahkan kedua belah pihak. Maka nikah biasanya dilakukan mengadakan saksi dan dipimpin oleh seorang wanita. Ya, itu akad nikah. Nikah berapa? Akad nikah. Itu biasa mental itu yang sering dorong pihak laki. Ya, karena dia berhijab langsung terhadap walinya. Ya, sedikit cerita dengan bapak. Anak bapak dulu saya nikahkan di Masjid Putih punya Pak Taib. Ya, kalau nggak salah baru sebulan saya nikahkan dengan bapak di situ. Ya, nah nikah, akad nikah itu ini betul-betul ya. Biasanya gini, kalau sudah kita urus, ini biar pengalaman yang laki-laki bang. Ya, kita mau nikah, kita yang urus kan, yang laki-laki. Kita pergi ke KUA, ya bawa KTP, bawa apa namanya, pas foto, ya bawa kartu keluarga, asal data, ya. Apa? 2 bulan sebelumnya kita mau nikah, misalnya bulan 8, bulan 7 kita udah urus, karena itu banyak. Minimal 20 hari sebelum kita melakukan ijab kabul itu harus diurus. Nah,
calon istri pergi ke aula mendapatkan penasaran dari Departemen Agama. Nikah itu bagaimana, menghadapi masalah nanti bagaimana dan bagaimana. Itu nanti di sana. Nah, setelah ngisi data juga, ya kan? Nah, setelah tes itu barulah kamu pulang kan, tunggu nanti setelah 20 hari baru selesai apanya? Kartu nikahnya. Bukan di situ, Pak, aku mau nikah. Buatkan nggak bisa gitu. Karena itu menumpuk. Kadang-kadang walinya dan tanggal berapa? Misalnya di mana? Ya, karena yang mau dinikahkan kan banyak. Satu hari kadang sampai 8 orang. Ya kalau tempatnya dekat. Kalau jauh-jauh, satu orang misalnya 4 yang mau dinikahkan. Ya, misalnya bapak-bapak simpang riset mulai jam 9, nanti jam 10, ya berangkat lagi kemana? Ke Manggala Jongsong misalnya, kan jauh. Nah, misalnya gitu kan. Jadi tepat waktu. Jangan misalnya kaunya udah datang, kamu belum datang, repot, terakhir ditinggal, ya repot kayak gitu kan. Harus on time. Usahakan kita lebih dulu datang daripada kau, ya. Lanjut ke kelompok 3. Apa itu? Ya. Acara atau peserta yang tidak datang setelah pernikahan acara atau pesta yang diadakan setelah pernikahan untuk masyarakat dan mempublikasikan pernikahan pasangan yang baru menikah. Biasanya diadakan di rumah, hotel atau tempat lain yang telah disiapkan. Iya, itu ya. Sudah nikah, kita ngadakan pesta, ya. Sebenarnya itu pesta itu hanya untuk apa? Memberitahukan kepada halayak ramai atau masyarakat, oh di luar aku sudah nikah, udah nggak jadi lajang lagi. Nah gitu kan. Dan nikah dia, itu maksudnya. Jadi orang tuh nggak jadi guncingan, ya kan? Nggak jadi sujon. Ya. Oke, yang apa apa? Bersama dengan keluarga besar. Bersama dengan keluarga besar. Apa komentarnya? Keluarga besar adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau kerabatan yang luas, meliputi beberapa generasi dan hubungan keluarga yang lebih jauh. Ya, terjadinya ikatan pernikahan tadi makin tambah keluarga, ya, nambah keluarga kita dari pihak laki-laki, perempuan makin tambah. Perempuan misalnya ada 5, kita ada 5, ada 10 keluarga, belum anak lagi, ramai, jadi keluarga besar. Apalagi kalau pas kumpul, ya kan? Oke, nah selanjutnya masalah LKPD yang kedua yaitu cerita dari apa? Oke, kerjakan kembali. Ya, saya kasih waktu. Nah, oke. Untuk yang pertama, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, setelah kalian membaca kisah di atas, apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kisah di atas? Jawabnya, percaya kepada Allah karena segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuannya. Maka kita sebagai hambanya perlu sabar, percaya, dan taat dengan perintahnya. Terus, kedua, bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap ibu Hajar? Istri yang sabar dan tabah, tidak keberatan pada perintah Allah kepada suaminya, meski harus ditinggal di lembah yang tidak berpenghuni. Ya, ini sebenarnya sudah mau baca sedikit saya jelas lagi ceritanya, yaitu tentang Nabi, keluarga besar Nabi Ibrahim, ya. Dia diutus kepada Allah untuk berangkat dan meninggalkan istrinya itu Siti Hajar di lembah dengan anaknya yang bernama siapa namanya? Ismail, ya, dalam keadaan menyusui, ya kan, di lembah Marwah dan Sofa, ya kan. Makanya si kecil itu meronta-meronta kehausan, mencari air, lari sana kemari di lembah Sofa dan Marwah. Makanya ada sekarang ini pada saat naik haji, ada di situ, ya, melakukan apa? Tawaf, ya, lari kecil antara Marwah dan Sofa, ya. Itu, oke, makasih, mantap. Berikutnya, yang kedua tadi sudah. Nah, yang apa namanya? Yang pertanyaan kedua apa tuh? Sudah tadi, bagaimana ya? Oke, yang tanggapan yang untuk kelompok 2. Pertanyaan pertama, setelah kami membaca kisah di atas, apa saya dapat ambil dari kisah di atas? Jadi saya
yang saya baca, saya menyampaikan sebuah keluarga menghadapi cobaan dari Allah, betapa yang bagus dan kesulitan makan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap muhazar? Muhazar adalah sikap yang kuat dan tabah dengan Buatkah? Pertanyaannya, setelah kalian lihat tadi, baca tadi, ceritanya, yuk. pada insan yang pertama menjadi orang yang sabar, mempunyai kekuatan. Tanggapan yang sikap itu, sikap muhazar itu menunjukkan kuat, memenuhi kesalahan, sekian bulan. Ya kan? Itulah calon-calon ibu yang sok. Yuk, yang keempat. Pertanyaan pertama yaitu, pada kalian membaca di atas, apa pelajaran yang kalian ambil dari kisah di atas? Menurut kami adalah, dari kisah di atas, kami menemukan suatu keluarga yang diuji oleh Allah dan dengan kesabaran yang diikhlaskan, ujian itu dapat dilalui. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan kalian terhadap sikap keluarga? Tanggapan kami yaitu kesetiaan istri kepada suaminya, karena suaminya mendapat perintah dari Allah. Masih semangat gak, Kak? Masih semangat? Oke. Terima kasih ya. Tanggapannya bagus-bagus semua. Ya, jadi memahami kisah dari ini bisa jadi teladan buat kita ya. Ya, seorang istri buat jadi teladan dan seorang suami yang bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab yang atas perintah Allah meninggalkan istrinya. Nah, perhatikan cara mainnya gimana? Nah, nanti saya buat pertanyaan langsung kamu angkat seperti ini. Ya, ini jawaban yang benar. Ya, kalau salah berarti kamu masing-masingnya berdasarkan kesepakatan. Kalau salah, kita hukumannya baca sholawat, bersolawatan atau baca surat pendek, ayat atau surat pendek. Oke? Nah, sebelumnya saya buat pertanyaan. Ya. Nanti kalau udah selesai 1, 2, 3 kamu angkat ya. Oke. Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa pengertian pernikahan secara hukum? Bentar, sebelum saya mulai. Oke. 1, 2, 3. Nah, itu pernikahan adalah perjanjian antara seorang pria dan keluarga yang diakui oleh hukum dan juga memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang ya benar yang ini oke yang diakui oleh hukum ya yang ketiga kan adalah perjanjian seorang pria dan laki yang diakui oleh hukum dan juga memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, yang keempat, ya, pernikahan adalah perjanjian serta antara seseorang dan wanita untuk membentuk keluarga yang besar dan diakui oleh juga laki. Berarti sudah paham ya? Kita tinggal mengerti dari pembahasannya kita buat tadi materi yang saya sampaikan. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, lingkari jawaban yang bukan dalil yang berhubungan dengan pernikahan. Oke. 1, 2, 3. Angkat. Jawabannya B. Ya, di situ B. Ya sudah Anas bukan ya dari kami surat Anas ya B. Yang berikutnya kelompok 3 ya bagus benar B. Kelompok 4 yang mantap. Oke, benar tuh. Bentar, ini yang sini saya periksa dulu ya. Oke, berikutnya membentuk keluarga yang
Tuh ini, iya, keluarga yang sana. Nah sekarang yang kelompok satu kira-kira suruh ngapain? Atau menghukum dengan membacakan salah satu surat. Apa pilihannya? Ada dua. Ayo, salawatan atau gimana? Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik. Begitu juga laki-laki yang baik-baik pasti Allah berikan perempuan yang baik-baik. Nah,